Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ada dua respon yang berbeda. Respon pertama dari para malaikat. Paling malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, sementara kami selalu bertasbih memuji Engkau dan tidak pernah kami lewatkan untuk mensucikan Engkau, ya Allah. Malaikat bukan protes kepada Allah ketika Allah menyatakan akan menciptakan makhluk yang baru, tapi tolabul mafhumah, mempertanyakan alasannya apa, ya Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir sebelum manusia diciptakan, di bumi ini tuh sudah dihuni bangsa jin. Mereka sudah saling menumpahkan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, khawatir itu terulang kembali. Makanya para malaikat berespon seperti itu tadi. Nah, adapun satu sosok jin yang bernama Ajazil, ini pernah saya sampaikan. Ajazil adalah satu jin yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Dulu dia tinggal di Al-Haris. Al-Haris adalah satu bangsa jin yang dimusnahkan oleh malaikat Jibril, namun dia masih balita saat itu. Bayi 50 tahun. Ya, jin kan ribuan tahun usianya, jadi balitanya 50 tahun. Nah, dia diselamatkan, baru suku Al-Haris diratakan. Setelah suku Al-Haris diratakan, si Ajazil dibawa serta oleh malaikat Jibril ketika kembali ke alam malakut. Maka Ajazil, anak jin ini, tinggallah bersama para malaikat. Yang namanya malaikat makhluk suci, gak pernah berbuat dosa. Maka solehnya malaikat itu tertularkan kepada Ajazil, satu jin yang hidup bersama para malaikat. Si Ajazil ini karena hidup di alam malaikat, malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka dia terbawa soleh. Setiap 1000 tahun dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Maka derajatnya naik tuh sampai sejajar dengan 10 malaikat yang utama. Hatta ya'tadil bi safaratil kiramil bararah. Nah, selama dia tinggal di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Nah, bangsa jin, yang namanya bangsa jin, sekali bereproduksi itu banyak jumlahnya. Sekali proses persalinan itu 50. Maka bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Ketika bangsa jin penuh di muka bumi, terjadi persaingan hidup. Nah, terjadilah persaingan hidup. Persaingan hidup ini berlanjut menjadi perang sesama suku bangsa jin. Maka terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, makanya Allah murka tadi. Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar. Maka kemudian dikirimkan kembali pasukan malaikat untuk menghukum mereka. Nah, kali ini dipimpin oleh Ajazil, jin yang soleh tadi. Dia lakukan apa yang Allah perintahkan, menghukum bangsa jinnya sendiri, bangsa sendiri yang maksiat. Habis mereka, yang disisakan hanya beberapa pasang saja agar spesiesnya tidak punah di muka bumi. Nah, di saat itu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Ajazil berpikir, aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. Aku satu-satunya jin yang Allah angkat tinggal di alam malakut, makhluk yang dekat dengan Allah dan suci. Dan aku pernah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kayaknya ini cara Allah mengkader saya untuk menjadi khalifah, kembali ke muka bumi sebagai khalifah. Wah, yakin dia kalau dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Maka ketika Allah menyatakan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, Ajazil berpikir orangnya adalah dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukan dia. Makhluk yang baru yang Allah ciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira sakit hati nggak dia? Oh, sakitnya tuh di sini gitu. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Nah, di situ dia marah sama Allah. Allah tidak suka dengan kesombongan yang ada dalam hati Ajazil. Dia tidak mau menerima keputusan Allah. Padahal Allah tadinya akan memuliakan dia. Ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas, pakar ahli tafsirnya para sahabat, ahli tafsirnya Rasulullah SAW, belum menafsirkan ayat ini dari ilmu yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Innakum ya malaikati, ini kata Allah, kalian malaikatku, la ta'lamuna li annani sa'akhriju min ibni Adam al-anbi wa rasul. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Alladzina akhtarhum, aku memilihnya, orang-orang yang aku pilih sebagai orang-orang terbaik, laki-laki yang terbaik yang aku akan berikan wahyu pada mereka. Yaquduna ummati ibadi fid dunya ala sirati hadi, yang akan aku berikan wahyu untuk menuntun hambaku ada dalam siratal mustaqim. Ya. Kalian malaikatku juga tidak tahu. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni adama as-siddiqin. Kalian malaikatku tidak tahu
Kalau aku akan melahirkan para siddiqin dari anak cucu Adam, alladzina yusaddiquna ala risalati allati unzila ila nabi wa rasul. Kalian tidak tahu malaikatku, kalau aku akan mengutus para nabi dan rasul yang akan aku berikan, akan aku lahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam ini akan aku lahirkan para syuhada, alladzina yujahiduna fisabili hatta akhir hayatih, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para solihin, yaitu orang-orang yang perbuatannya sehari semalam cocok dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalian pula malaikatku tidak tahu ketika kenabianku terhenti sampai Muhammad, maka aku akan melahirkan para ulama yang mewarisi para nabi, risalah para nabi dan rasul, sehingga muncul istilah al-ulama warasatul anbiya. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu kaum mukminin, yaitu orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupannya berdasarkan keyakinan kepadaku. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam aku akan melahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku pilihkan kelompok-kelompok terbaik untuk memperjuangkan kebenaran risalahku. Mereka akan aku kuatkan dengan orang yang akan aku pilih dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi, dan aku kuatkan dia dengan Isa bin Maryam nanti di akhir zaman. Haula'il lati la ta'lamuna ya malaikati. Inilah perkara yang kalian tidak tahu malaikatku. Inni a'lamu ma la ta'lam. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia peradaban singkat yang akan Allah gelar. Maksud dari kalimat Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ajazil mendengar jawaban dari Allah kepada para malaikat ini. Maka Ajazil kemudian tidak mau dia bergabung dengan sistem ini kan. Di hadapan Allah aja nggak mau sujud, apalagi ketika di dunia dia tidak mau bergabung dengan Adam dalam sistem ini. Maka dia menciptakan sistem hidup tersendiri ya. Dia menciptakan jalan hidup tersendiri. Kalau Allah membentangkan siratal mustaqim untuk Nabi Adam dan anak cucunya, maka Ajazil membuat jalan tandingan, sabili togut, yang pasti ujungnya neraka bukan surga. Sabili togut sebagai andat tandingan dari sistem Allah, di mana dia leluasa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia bikin indah sabili togut ini, indah dalam pandangan mata, indah dalam pendengaran, dan indah dalam syahwat manusia. Maka keindahan dari sistem sabili togut yang dia ciptakan menjadikan manusia banyak yang tertarik lebih kepada sistem iblis daripada sistem Allah, khalifah fil ardi. Maka muncullah mereka yang menjadi pengikut Ajazil dari zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada Yudas Iskariot. Di zaman Rasulullah akan dilahirkan ada Abraha. Di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Dan di akhir zaman, di zaman kita ada Abu Janda. Baik, nah dari sinilah kita faham, oh ini maksud firman Allah, wahadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupannya. Surat Al-Balad ayat ke-10. Dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan jalan kefasikannya dan jalan ketakwaannya. Satu jalan sabili togut yang ujungnya ke neraka, yang satu lagi siratal mustaqim yang ujungnya ke surga. Nah, inilah kenapa ada hak dan batil, kenapa ada pasukan Allah dan pasukan syaitan, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ini dari sinilah awal pertarungan, maka pertarungan pun terjadi. Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan, dan demikianlah telah jadikan kami bagi para nabi dan rasul musuh-musuh mereka, syaitinal insi wal jinni, setan manusia dan setan bangsa jin. Yang pertama disebut setan manusia dulu apa setan jin dulu? Setan manusia. Artinya yang paling berbahaya justru setan manusia. Terkadang kita tidak menganggap manusia itu setan, musuh-musuh kita, padahal itu setan yang lebih berbahaya. Baik, nah inilah pertarungan antara hak dan batil yang telah dimulai sejak Nabi Adam. Hari ini kita berada pada episode yang terakhir, betul? Anggaplah ini merupakan sebuah kompetisi. Jika Anda sebagai sebuah kompetisi, perlombaan atau pertandingan, yang namanya pertandingan yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal atau babak final. Kalau babak final ini adalah babak penentu siapa pemenangnya, berarti pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan?
pemain terbaik. Ikhwafillah, sadarkah kita? Pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hari ini ada di pundak kita. Apakah dengan wafatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir berhenti selesai pertarungan hak dan batil ini? Tidak. Hari ini kita sampai pada babak final. Dan hari ini kita hidup tanpa didampingi seorang pimpin, betul? Tapi yang kita hadapi sekarang adalah sang kampiun kesesatan. Sosok yang tidak muncul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hari ini muncul di hadapan kita. Dua sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Yang kita hadapi sang kampiun kesesatan, tapi kita pelaku-pelakunya adalah manusia biasa. Menurut pengakuan dan kejujuran kita, mulia mana, hebat mana kalau kita bandingkan imannya para sahabat dengan kita? Di mata kita iman para sahabat. Para sahabat dijamin masuk surga. Umar, Abu Bakar, bahkan Abu Bakar, wah luar biasa imannya. Kualitas imannya Abu Bakar 2 kali kualitas imannya Umar bin Khattab. Kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, lebih banyak kualitas imannya Umar bin Khattab. Ada yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Jadi, iwafilah, kita berada di ending peradaban, pertarungan. Reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Betul? Ini pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan hak dan batil. Tapi Allah yang mempercayakan kita sebagai pemain pelaku-pelakunya. Lalu saya minder sebetulnya, ya Allah, apa artinya saya dibandingkan dengan para sahabat? Iwafilah, kalau dibandingkan sekali lagi, siapa yang lebih baik, sahabat atau kita? Iwafilah, suatu hari Rasulullah bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al-malaikat ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah, mukmin yang menakjubkan imannya. Tak, bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifa la yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wahum inda rabbihim, mereka ada di sisi Allah kan? Para malaikat ada di sisi Allah. Gak mungkin mereka tidak beriman, pantas mereka beriman. Begitu ya Rasulullah. Lalu siapa lagi dong, Dok? Antum ya Rasulullah, Nabi wa Rasul. Kalian ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Mukmin yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Rasulullah SAW? La kaifa la nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina. Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilaina, sementara wahyu turun pada kami. Wajar kami beriman. Kami selalu dikontrol oleh wahyu. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa tuh, Bro? Akhirnya para sahabat berkata, "Nahnu ya Rasulullah ashabuk." Kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. Lah, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna, bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Pantas kalian beriman karena aku bisa kalian bisa melihat aku bagaimana aku memanage hari-hariku. Ya, setiap hari dari pagi sampai malam. Di antara kalian ada yang berbuat salah, aku tegur kalian, aku luruskan kalian, selamat kalian dari perbuatan dosa, dari neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung para sahabat. Akhirnya balik bertanya, "Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Maka mukmin mana ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Jika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hina min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiquna bi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Iwafillah, siapa yang Rasul maksudkan? Bertemukah kita dengan Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Atau mimpi barangkali? Bayangkan, jangankan bertemu, mimpi saja kita belum pernah mimpi bertemu Nabi dan Rasul kita. Apakah kita sejaman dengan para sahabat? Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Dan kita beriman kepada isinya kan? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman, karena kita layak untuk mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah.
memperjuangkan reputasi, bukan hanya nama baik para nabi dan rasul, termasuk nama baik Rasulullah, tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadapi adalah iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Terbayang tidak wafillah, saking mulianya kita ini, maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita, ihya sunnah saja, menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka di masanya? Apa kata Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, ya, pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, barakallahu. Nah, ini Allah janjikan dahsyat begitu karena Allah Maha tahu pertarungan akhir zaman ini dahsyat, Mas, luar biasa. Jangankan berjihad untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa, istiqomah saja ujiannya berat kan? Istiqomah aja ditangkap, mau kajian aja dibubarin, mau ngisi kajian dilarang, dicegah, nggak jadi, saya di cancel. Kenapa? Nggak boleh sama, nah kan? Seperti itu iwafillah. Nah, Rasul Allah Maha tahu, maka Allah berikan keutamaan yang dahsyat bagi umat akhir zaman. Saking dahsyatnya jihad di akhir zaman, bertarung mempertaruhkan hak dan batil di akhir zaman. Semua nabi dan rasul meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajal kami, hidupkan kami di zaman umat Muhammad akhir zaman hidup. Saking dahsyatnya pahala yang Allah janjikan. Tapi adakah para nabi dikabulkan doanya? Tidak. Hanya satu nabi yang Allah kabulkan untuk hidup di zaman kita, Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Ya, maka bersyukurlah kita hidup akhir zaman. Jangan minder dan jangan kecewa kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah di akhirat kita ketemu, ya, asalkan kita istiqomah.